Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari Kitab Mazmur pasal 136 ayat yang pertama sampai yang ke-26. Saya mengajak kita semua, mari ambil Alkitabnya dan nanti kita akan baca bersama-sama. Mazmur 136 ayat yang pertama sampai yang ke-26. Mari, kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. Dari ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah, segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk,
bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur pasal 136 yang hari ini kita baca dan renungkan bersama menjelaskan kepada kita bahwa pemazmur menaikkan rasa syukur, rasa senang, rasa aman dan nyaman yang dialami oleh bangsa Israel karena berbagai karya penyelenggaraan, pembebasan, penyelamatan, dan penyertaan Tuhan. Hal ini terjadi setelah pemazmur melakukan kilas balik atau mengingat kembali atas semua sejarah-sejarah bangsa Israel. Pemazmur menyadari bahwa Tuhan selalu bertindak dalam berbagai peristiwa kehidupan, termaksud peristiwa bangsa Israel. Oleh sebab itu, pemazmur ingin membawa umat Israel mengenang, mengingat, dan tidak boleh melupakan sejarah betapa dahsyatnya Allah yang telah menciptakan, menyediakan, bahkan menyelamatkan nenek moyang mereka dengan membawa mereka keluar dari perbudakan yang telah membelenggu umat Israel selama 400 tahun. Dan lihatlah, 10 tulah diturunkan kepada Mesir. Laut terbelah. Pemeliharaan Allah terhadap bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Penyertaan Allah dan penaklukan raja-raja sampai kepada menetap di tanah Kanaan menjadi milik pusaka bangsa Israel. Dari semua peristiwa awal diciptakan semua isi bumi maupun sampai kepada bangsa Israel menetap di tanah Kanaan menjadi milik pusaka mereka, Allah selalu menunjukkan penyertaannya dan kasih setianya tidak pernah berubah. Sampai selama-lamanya Allah memegang janjinya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita umat Tuhan yang hidup di zaman ini? Apa refleksi bagi kita? Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan dari Mazmur pasal 136 hari ini dengan konteks kehidupan kita di hari ini? Yang dapat kita pelajari adalah memang konteks kita dengan bangsa Israel pada masa itu berbeda. Namun bukan berarti pesan nilai kebenaran dari penyertaan Allah terhadap bangsa Israel di masa lalu tidak cocok atau tidak pas dengan kehidupan kita di masa kini. Tidak seperti itu juga. Malah saya melihat bahwa pesan nilai kebenarannya selalu aktual, selalu update, dan tepat atau cocok untuk kita yang hidup di masa kini. Pesan itu tidak pernah usang. Salah satu pesan hari ini yang bisa dapat kita pelajari adalah mengingatkan untuk kita umat Tuhan hari ini supaya tidak lupa dengan sejarah kebaikan Allah di dalam hidup saya dan saudara. Sampai di titik hari ini kita dapat melihat sejarah kebaikan Allah, baik dan buruknya hidup saya dan saudara. Allah selalu menunjukkan apa? Penyertaannya. Allah selalu menunjukkan perlindungannya. Allah selalu menunjukkan mujizatnya bagi hidup saya dan saudara, baik di masa lalu maupun hari ini. Selalu sempurna. Allah tidak pernah berubah kasih setianya. Meskipun seringkali saya dan saudara selalu berubah-ubah dan melupakan Allah.
Namun sejarah hidup saya dan saudara mencatat bahwa Allah tidak pernah berubah, setia di dalam hidup saya dan saudara. Sebenarnya hal inilah yang membuat kita terus bersyukur dan jangan pernah melupakan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui renungan firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan kembali untuk selalu mengingat kebaikan dan penyertaan Allah di sepanjang hidup kami. Ajar kami hari ini dan hari-hari ke depannya untuk terus berjalan penuh dengan ucapan syukur atas segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan kita dalam mengikuti dan mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.